tindih mobil berat forklift forklift Penindih dadah. men- menindih dada sampai kaki maliki hingga mengakibatkan jiwanya tidak dapat diselamatkan. Seorang karyawan PT XYZ menyatakan korban sebenarnya masih dalam tahap percobaan dan tidak mempunyai izin perusahaan untuk mengemudikan mobil forklift. Mungkin karena harus ingin pandai mengemudikan mobil, dia terus belajar, namun dia tidak mengerti. Mobil tidak cocok untuk daerah menanjak, katanya. Oke, Ya, goceng luar biasa. mantap. Mantap, bukan. Itu tadi bukan apa namanya? Maliki apa namanya kata dia? Tadi memiliki 32 karyawan. Memiliki 32. Memiliki. Salah. Iya. Tahu-tahu namanya, Pak. Iya, memiliki umur Maliki itu 32 nama, tahun. bukan memiliki 32 karyawan. Baik, sekarang minta jawaban. Ini Ya, apa akar masalahnya, Saudara Gemoy? pertama ini Pak, kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau maksudnya kita tidak bisa membawa forklift itu kalau kita tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah dilakukan training, Pak. Jangan pernah Bet- mencoba melakukan yang bukan kompetensinya. Betul sekali. Itu masalahnya dia. Betul nggak? Tepuk tangan Ya, dulu buat Gemoy. Soal kedua, yang membaca Agus atau Ferry nih? Pak Ferry Yang aja. Hei, aja. Ferry Saling aja. bercepat. Ferry yang Mata baca, merah. Agus yang jawab. Ayo, Fer. Iya, kecelakaan tewas terlindas forklift Rembang. Suasana duka menggelayut di PT XYZ di Pier Pasuruan Industri Estate Rembang. Kemarin seorang karyawan perusahaan yang memproduksi medis ini tewas mengenaskan. Dia adalah Ismiah, 23 tahun, warga Desa Sebani, Gandingrejo, Kota Pasuruan. Wanita berparas cantik ini tewas usai terlindas forklift di dalam perusahaannya. Dia mengalami luka cukup parah, kepalanya pecah dan kakinya remuk. Akibat kecelakaan ini karyawan perusahaan itu jadi geger. Ceritanya siang itu Ismia tengah bekerja bersama temannya yakni Ira Aryani, Ninin Hira Nur Hasanah. Yang jelas mereka melakukan aktivitasnya di ruang produksi. Selang kemudian forklift yang disopiri Ali Akbar, 25 tahun, warga Pesanggerahan Bangil datang mengirim barang produksi. Setelah barang itu dikirim sopir Ali langsung balik mengambil barang itu. Namun Ismia dan Ira Aryani justru ikut naik di garpu forklift itu, sementara tiga rekannya naik di belakangnya. Seperti biasa, forklift ini langsung melaju dengan cukup kencangnya. Tapi begitu belok di dalam gudang, tiba-tiba korban terjatuh. Saat itu pula dia terlindas ban forklift ini dan langsung tewas seketika. Suasana pabrik kontan geger. Jasad korban dilarikan ke RSUD Sidoarjo, sedang Ali masih dimintai keterangan polisi. Demikian. Oke, silakan kita minta kepada Saudara Agus menjawab. Apa kesalahannya si orang ini? Gus, jawab Gus. Ya Pak, kesalahannya tidak menjalankan SOP atau safety yang berlaku di ruang lingkup kerja, Pak. Ya, apalagi dari detil kejadian. Karena fork fork forklift itu hanya untuk pengangkatan barang, bukan untuk pengangkatan orang. Oh, betul. Iya, ada tambahan lain dari teman-teman. Makasih, Gus. Dari yang Ya lain ada bos. tambahan. Karena dia Ada. naik di atas forklift, Pak. Karena itu kan tidak menganjur, Pak.
Betul. Jadi ini Eh, adalah kita ya kita saling mengingatkan juga Pak. iya, Padahal banyak teman-temannya ini. Iya, karena ada betul. beberapa orang di situ, Pak. Betul, tidak kontrol. Teman-temannya diam saja. Nah, Ya, tidak dari mengingatkan. permasalahan pertama dan yang kedua ini peristiwa, ini Ya. perilaku abnormal atau kondisi abnormal? Jawab, Gemoy. Perilaku Pak. Yang pertama perilaku atau kondisi? Yang ini. Perilaku Pak. Yang kedua perilaku atau kondisi? Perilaku juga. Bagus, Gemoy. Perilaku Perilaku. juga. Ya. Kalau ini perilaku atau kondisi? Itu perilaku juga. Perilaku juga. Ini nggak benar ini begini, ya kan? Salah Iya. besar, ya. Nah, saya minta Ferry. Ferry, Ya, ini Pak. ada peristiwa, kamu baca, terus Ferry menjawab. Jawabannya A atau C. Ini soalnya nih, jalan setapak. Kalau A itu tindakan tidak aman. Kalau C itu kondisi tidak aman. Mulai dari Ferry dulu, yang nomor satu, ntar dijawab A atau C. Silakan Ferry. Baca dulu, Pak. Baca dulu, habis itu jawab. Jalan setapak yang menghubungkan parkir dengan ruangan meeting apa sebagai tertutup air hujan. Sebagian tertutup air hujan. A Oh, atau C. Tindakan Hmm? atau kondisi. Kondisi C, Pak. Pak. Kondisi tidak aman. Setuju teman-teman? Setuju. Setuju. Tepuk tangan. Yang kedua, Fer, kamu mau minta siapa, Fer? Yang kedua, Fer. Oke. Goceng. Silakan Ceng nomor dua, Ceng. Yang baca nomor 2, Nomor jawab sendiri. maaf nih dia tahu nih. Yes, untuk meletakkan. Untuk meletakkan sebuah meja baru, seorang karyawan gudang mendorong meja lama ke sudut. A atau C. A atau C. A. Untuk tidak Tindakan tidak aman. Tindakan C. tidak aman atau Kondisi kondisi tidak tidak aman. aman. tindakan tidak aman, Pak. A A. itu. Benar apa enggak? Nah, Benar. Tepuk tangan. oke. Mantap nih Goceng. Goceng mau minta siapa? Ceng, sebut nama. Dia mau Pak biar giliran lah. Ya, Silang Moy. selang seling lah. Nomor tiga, Moy. Pendeteksi asap smoke detector tidak berbunyi lagi karena baterainya lemah. Ini bisa masuk dengan kondisi tidak aman, Pak. C. C. Bagaimana yang lain? Setuju? Betul. Oke, Kondisi tidak aman. setuju, benar. Berarti Agus nih yang terakhir, nomor 4. Gus, jawab. Ketika Agus, memeriksa konstruksi sebuah gudang baru, pegawai tidak mengenakan topi keselamatan. Pengawas. A. Tindakan? Tindakan tidak aman. Betul. bagaimana Dewan Juri, benar? Betul. Betul. Ya, jadi kita sudah paham nih, Semuanya luar sudah biasa paham. nih, pinter-pinter. Jadi teman-teman, dalam kesalahan, dalam perilaku, dalam kondisi, apabila ada abnormality, kita harus pahami dia kondisi atau dia perilaku. Itu kita harus sudah paham ya. Nah, eh, kejadian keselamatan itu setara. Jadi safety itu nomor satu. Bahkan kalau kita bicara quality cost delivery safety, itu sebenarnya nomor satu keselamatan. Nah, jadi nomor satu itu adalah keselamatan dulu. Baru kita bicara cost, bicara quality, bicara delivery. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Identifikasi bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang menjadi penyebab kerusakan. Ini dapat mencakup substansi, proses kerjanya, atau aspek lain dari lingkungan. Sementara risiko adalah suatu peluang, sesuatu hal yang berpeluang untuk terjadinya bahaya kematian, kecelakaan, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Saya tanya, kalau listrik risikonya apa? Berpeluang terjadinya Tersengat kesetrum. listrik apa? Iya, Kesetrum ya. ya. Kalau kebisingan apa? Apa namanya? Tuli, Tuli. Tuli, Pak. Tuli. Iya. tuli. Kalau debu, Pernafasan. Pernapasan. Pernapasan sama penglihatan juga sih.
Iya, jadi semua mengandung resiko, makanya tadi ada standar kebersihannya harus dibuat. Nah, penilaian resiko itu ukuran kemungkinan dan keparahan serta pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Pertanyaannya, berapa kali sesuatu situasi terjadi? Berapa orang yang celaka? Keterampilan dan pengalaman orang yang terkena. Maka Anda harus menentukan peluang. Sering, sangat sering, sedang, jarang atau sangat jarang. Kalau sangat sering dia dapat terjadi kapan saja. Kalau sering, dapat terjadi secara berkala. Kalau sedang, dapat terjadi pada kondisi tertentu. Kalau jarang, dapat terjadi tetapi ya kadang-kadang. Kalau sangat jarang, mungkin tidak akan pernah terjadi. Gitu. Nah, saya mau ajak Anda melatih ini nih. Jadi Anda bikin namanya pekerjaan ini. Contoh, ini soalnya ini nih. Suatu hari ada orang pekerjaannya adalah membersihkan housekeeping di kantor. Potensi bahaya yang terjadi apa dia tulis? Kebisingan, suhu tinggi, jatuh dari ketinggian, terpeleset, tersengat, terus penerangan buruk pernapasan. Nah, setelah itu dikasih tanda. Kebisingan. Kalau kebisingan apa dia? Kebisingan. Kebisingan ini berarti TS, M, S, atau BB. Kalau TS ini apa? Iritasi mata, ketidaknyamanan, Masa, pegal-pegal. lelah. Kalau minor, luka pada permukaan tubuh tergores. Kalau sedang, terkoyak, patah tulang, asma. Kalau besar, terbakar geger otak. Otak. Kalau BB, itu masuk ke tuli. Tuli. Berat, oh, ya. Jadi, Berarti jadi kasusnya adalah kebisingan. Ini BB. 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 Terus yang kedua, suhu tinggi B. Jadi I. Anda bikin. Nah, sekarang saya mau ganti tugasnya. Tugasnya, formulirnya kayak begini. Nah, formulirnya kayak gini. Saya stop dulu ya. Di pom latihan itu bunyinya kayak begini. Anda bikin pakai kertas kosong boleh. Tugasnya kayak begini. Nih, formulirnya kayak begini dia. Nah, ini dia. Ah, iya, Nih, campur kali dah. kelihatan nggak? Ada itu. Iya. Kelihatan, kelihatan. Belum, belum. Nih, Atasnya. Agak terlihat buram ya? ya. Terlihat nggak? Belum Pak, kalau yang atas Pak. Iya, Ya, nih, Sudah. formulirnya kayak begini. Nah, saya bagi tugas ya. ya. Pekerjaannya sekarang dari kelompok apa namanya top team, Anda ambil pekerjaan ini adalah penerimaan barang, ya, 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 penerimaan Pak. barang. Terus dari kelompok ini kelompoknya top team ya. Kalau kelompoknya the best team, apa maunya? Pengiriman. Pengiriman, ya. Karena mereka Ya, orang logistik ini. logistik. Ya, best team ya. Ini dua. Nanti Anda buatkan Ya. potensinya apa, lalu Anda kasih tanda TS, M, SBB. Latihan ya. Oh iya. Nanti potensinya Anda yang tahu Anda tulis, lalu Anda kasih tanda nanti apakah dia eh, Judulnya TS atau dia BB gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas? Jelas, Pak? Belum, Pak. Oke, silakan selamat latihan ya dari dua pekerjaan. Ya. Besok ini, besok ini. Ini top Ada yang team. belum jelas nih, dosen Pak. Ceng, Apa apa yang nggak jelasnya, Ceng? Awalnya tadi Pak, contohnya tadi Pak. Oh, contohnya. Ya, saya ambil dulu ya contohnya ya. Saya ambil contohnya. Sebentar, Ceng. Contohnya yang ini, Ceng. Yang tadi aja ya saya tampilin ya. Iya Pak. Formatnya kan itu dia. Ini aja, Ceng. Kelihatan nggak? enggak, enggak. Pak. Udah kelihatan belum? Betul ya. Situ. Situ. Udah Situ. muncul belum? Belum Pak. Ulangi. Saya turunkan dulu. Ya, harus kita ya aja. Udah tampil belum dia? Belum Pak. Baru separuh. Hitam-hitam itu Pak. Hah?
Ya, Ah, gitu. Ya, sudah Pak. ya, memang proses. Ya, silakan latihan ya. Nanti sesuaikan dengan kondisi di area masing-masing. Tadi, Satu penerimaan top tim apa tadi top tim? barang Kita Top Kemarin tim adalah penerimaan ya. penerimaan ya Pak. Penerimaan barang. Terus kalau si best team pengiriman, pengiriman barang, Pak. ya silakan dianalisa. Ininya dianalisa ulang ininya nih. Ininya kan pasti beda-beda. Terus latihan. Oke, selamat latihan. Saya berikan kesempatan untuk diskusi. Ya, Pak, Kas dari penerimaan. penerimaan kalau dikirim barang itu lah Bu. Iya nih. Penggaris ya. Hmm. Kan ketahu belum yang mana. Iya. Nara pindah di jalan. Barang terjatuh. Apa maksudnya potensi bahayanya? Hakim bermasuk mau nanti. iya bagus. Oke saya. Nanggorila loh, don Pak. Iya, benar. TS TS M N S S T PB. B B Kejahatan barang. Kejahatan barang. mau konsekuensi resiko aja. Pekerjaan saksi dengan masuk satu tempat tubuh. Barang jatuh misalnya. Sudah ke barang cacat. Jadi kan bagus. Oh iya kalau penerimaan. Mau juga barang harus dimasuk aja. Penerimaan. Luka minor aja ya, luka pada permukaan tubuh. Iya. Luka terkoyak atau tidak terkoyak. Minor. Pelekatan. Garing Pak. Ya, Garing Pak bagian. lanjut saya dari berapa? Si simbol ini, simbol ini simbol apa sih? Konten Bapak. Iya. Stop sih mah. Kapag orang doon ako kanilip to eh. Di ba? Bakit sila ba natutuon ba sa rin? Ito sa mimigo na. Ya, ini untuk video yang tersisa di Lagi CSM yang Pengiriman mau barang. ini ya, yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi kok terfleks sekarang.
Oke, sekarang untuk lifting gear ini, Flash item ini, apakah masih digunakan atau hanya posisi standby? terus proses sama kayak yang Potensi Iya, ya. bahaya. Oke, berarti untuk lifting gear yang belum diinspek, artinya tidak digunakan di set kita ya. Pengiriman. Itu sih yang benar. Itu sih yang benar. Oke. Sama wis ya. Terus Ang sa ungahan parang deh. Ang sa dimna di guys. Oke. Lifting gear apa itu? Webbing sling? Tumpuh. Oke. Hai. Berarti ya, ya. Nah, benar. Setuju saya, Pak. Setuju. Berarti lu BP. Iya, karena lu PP lu agung tertimpa barang. Ya, Ya. ya. Sakit pinggang. Ya, saya setuju dengan Pak Ye. Saya setuju dengan Pak Ye. Jadi sesuai dengan email terakhir saya, Mas Alam, ya, di item nomor 3, ya, di tinggal yang expired masa inspeksinya tidak untuk digunakan di site sebelum dilakukan inspeksi. Ya. Tertimpa alat berat. Nah, tertimpa alat berat lah. Hah? Tertimpa alat berat. Mati kan? Iya. Iya. Bertahan. Panita oleh menjelaskan oleh dari bukan tidak mata oleh bergilir. Ay, itu pergi tidak kebel. Ay, la cepucur. Memang. Ya, benar, Mas. Tinggal dikomunikasikan aja dengan ini. Ya. Iya kan ini yang mungkin webbing sling yang diutamakan dulu. Ya, benar. Itu yang paling cepat sih kalau menurutku dan lebih efektif. Terpleset. Tertimpa material. Tertimpa material. Ya, kayak kalau luka pada permukaan tubuh. Baik. Cek tertimpa material. Iya. Ya, kan barang sampai belum tentu mau menedar. Tertimpa material. papak tanduk. Barangkali luka korek. Garis terpisah terus Kira langsung ikan ini malah Tulang. Anu, Ratang iya. asam. Kalau potensi lain lebih manual handling. Sampai penyakit mematikan penyakit
dipegang. Harus catat minor. Hah? Harus minor. Minor, luka pada permukaan. Minor artinya minor. Kecil ya. Berarti di teks KPI sedang evidence datanya ya, pemeriksaannya ya. tinggal centang Berlimpah barang. Tahap untuk Kardus. Wah, yang jauh ini. Penyakit, bukan pegang ya. ya mungkin dari saya dulu. barang itu. Masalah untuk MCU dan simbolnya kan ada satu orang. Ini mohon pastikan saja. Pastikan ini tidak ada masalah. Ya, dalam artian sebelum dia naik ke set, pastikan MCU-nya udah dilakukan. Kalau memang masih bawa unit, simpelnya lagi kita posisi sini. Nah, sekarang Pegal. PS. gimana? PS ini kan pegal-pegal lelah. Mereka ini tidak imadara ini. Tertinggi. Anak ini. Nggak ada sih. Berat. Mutasi luka. Bebek. Terus Berpeleset. yang terakhir, terima kasih ya Mas Alam beserta tim buat analisa risikonya pada saat pengangkatan, khususnya pengangkatan kontainer kemarinnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita butuhkan, ya. Kehadiran seorang leader di lapangan pada saat teman-teman leading di lapangan butuh advice, butuh masukan, butuh pengawasan untuk pekerjaan-pekerjaan yang high risk, ya. Jadi analisa risiko seperti ini yang sangat penting. Gimana sudah? Jadi kalau belum ditemukan teknik yang teman stop. Sudah kirim, Jangan sudah. paksa. Coba kita lihat ya. Sudah kirim belum? Sedang dikirim. Kirim ke foto WA. Oke. Kita berikan kesempatan dulu yang lebih dulu ngirim presentasi. Kita minta untuk duluan. Ferry ini udah duluan, Ferry. Tunggu ya. Tadi stop dulu. Ferry sudah kirim tadi. Set. Oh, ini dia. Mana dia tadi? Itu tadi dia sudah. Tunggu ya. Ferry sudah masuk. Ah, ya. Oh, ini dia. Oke. Sudah masuk nih, tertimpa material ada di situ. Baik, kita persilahkan kepada. Oke, silakan. Sudah kelihatan ya? Ya, Tolong dipresentasikan. Sudah bicara nih. Penerimaan tim. Sama. Oke, saya dulu ya Pak ya. Ya. Konsekuensi dari risiko terkait aktivitas penerimaan barang, di mana potensi bahaya yang pertama tertimpa material. Konsekuensi risikonya ada di minor, tergores, terpotong, atau terluka pada permukaan tubuh. Yang kedua, terpleset, sama juga ada di konsekuensi risiko minor. Yang ketiga, terpapar bahan berbahaya, konsekuensi risikonya ada di Dari baterai besar, yaitu keracunan,
Yang keempat, tergores pisau waktu kita buka packingan dus atau apa, itu Ya. masuk ke konsekuensi risiko minor juga. Yang kelima, manual handling masuk ke konsekuensi risiko tidak signifikan, yaitu di sini pegal-pegal, ketidaknyamanan, lelah. Ya, ya, ya. Luar Sekian. biasa. Itu ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kira-kira apa upaya antisipasi resikonya, Pak Ferry, Pak Gemoy? Menghindari, menghilangkan, mengantisipasi resiko ini caranya gimana? Silakan. Agar ini Tertimpa nah, Yang apa? pertama terkait tertimpa material di saat penerimaan, pastikan material yang kita turunkan atau yang kita rapikan dalam keadaan tersusun dengan baik, Oke, dengan posisi yang benar, ya, sehingga tidak terjadi adanya potensi bahaya. Yang oke, kedua, terpleset. Terpleset ini pasti ada kaitannya dengan mungkin kondisi lantai yang licin. Jadi ya, sebelum kita melakukan aktivitas, pastikan areanya sudah bersih. ya, Ya, kalau ada basah atau kena cairan, kita harus pel dan bersihkan dulu. oke. Yang ketiga, terpapar bahaya bahan Cukup udah saya. berbahayanya Pak. Red, bisa tambahkan? Terpapar bahan berbahaya seperti Tidak keracunan. B3. Oh iya, kalau ada bahan berbahaya seperti ini, mungkin ada masker khusus. Ya, Ya, kita lihat yang MSDS-nya. kita gunakan APD-nya. Baik, Kita testing. Terus yang keempat, tergores pisau, ya berarti ini terkait APD juga, kita harus melengkapi APD seperti ini hand glove, ya Pak ya, sarung tangan. Yang ya, sarung tangan anti-cut. Yang baik, ketiga, manual handling. Jadi pastikan manual handling ini kalau memang beratnya lebih dari 25 kilo, Sepertiga berat badan. ya, Ya, atau atau sepertiga dari sepertiga berat badan, pastikan lebih dari satu orang yang angkat. oke. Baik, luar biasa, terima kasih. Jadi Anda sudah menganalisa, terus juga membuat risk management antisipasi Mana? resiko. Bentar, Mantap, aku stop. mantap. Stop. Stop. Tepuk tangan dulu, berikan aplaus dulu. Baik, kita ke ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup, Dan Sama aja sih, Pak. sama sama aja. pertanyaan maksudnya. Kalau pertanyaan sih belum ada, Pak. Nanti saya mau bertanya. Kalian paparkan dulu. Ayo. Aja. Oke, ini kan sekarang kita kalau tadi kelompok ini sudah bagus lah ya. Saya mau pindahin dulu nih tulisannya soalnya tadi di fotonya harus di Ya, copy dulu karena miring ya di grup. Oke, saya share screen. Iya, silakan. Ya, Sudah terlihat terus kan? Ya, Oke. Konsekuensi dari resiko. Aktivitas pengiriman barang. Potensi bahaya, konsekuensi resiko, Pak. Itu tertimpa barang itu masuk ke mana? Pengiriman barang tertimpa bahaya masuk pada S, Pak. Iya, maksudnya bersama. signifikan. Kan harusnya kalau bersama. Sakit pinggang masuk ke TS, Pak. Harusnya ya. Oh ya, Tertimpa alat berat Oke, masuk oke, ke oke. BB, Pak. Lanjut. iya. Ter terpleset TS, Pak. PS. Baik. Iya. Sekarang bagaimana antisipasinya agar itu bisa dikenali dan bisa dihindari? tertimpa barang. Kalau tertimpa Antisipasi. barang, kita lihat dulu kondisi barangnya, Pak. Mm-mm. Apakah memungkinkan untuk diangkat manual atau pakai alat, Pak? Ya, berdasarkan tonase ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terus apa lagi? Sak- Sakit pinggang, Ini moscado. sakit sakit pinggang, kita apa namanya? Sama juga sih, Pak. Lihat juga barangnya yang kita angkat ringan apa berat, Pak. Oke. Kalau kita ringan, kuda-kudanya siap dan Ya, langsung diangkat, Pak.
Baik. Aman sih, Pak. Kan memang Hmm. kita Tertimpa alat berat. cuma Mm-mm. memperketat. Ini tertimpa alat berat ini. Kita lihat dulu kondisinya, Pak. Ya, Kondisi aman atau tidak aman di area pas pengangkatan barang, Pak. oke. Artinya invoice Baik. Terpeleset. kita mengingatkan Mm-mm. ke Terpeleset. Kita lihat dulu lantai atau barang-barang di bawah, Pak. Kalau lantainya basah atau ada barang-barang yang bercecer, kita singkirkan dulu, Pak. Biar Baik. tidak terpeleset. Itu sih, Pak, dari kita. Ya, berikan aplaus. Oke teman-teman, luar biasa kelompok top team dan the best team. Ya, saya coba sampaikan dulu. Gini, Ibu Bapak Ketua. Siap, Pak. Nah, jadi kita tadi sampai di sini, ya. Saya mau bertanya dulu, ya. Saya selesaikan dulu deh ini. Setelah ini kita boleh nggak istirahat sejenak, 15 menit? Oh iya siapa? Istirahat Siapa? Pak. Boleh, Pak. Ya, kita Boleh ya, selesaikan dulu. supaya Ya, apa namanya semangat lagi. ya siap. Siap. Oke, saya selesaikan dulu ini ya. Ya, Siap, Nah, Pak. jadi teman-teman ya, kenapa kita harus analisa ini? Karena begini Bapak, ada namanya kondisi situasi potensi bahaya yang kita bisa lakukan pengendalian. Ada APD, ada administrasi, ada rekayasa engineering, ada menghilangkan. Maka buat pengendalian potensi bahaya supaya itu tidak terjadi. cuma Seperti itu satu Bapak aja sih Anda. yang Nah, diminta ya. pengendalian berikutnya seperti administrasi ada namanya identifikasi sumber bahaya. Ada labeling, ada MSDS, ada penyimpanan yang aman, prosedur, penanganan pemakaian, housekeeping, termasuk pemeriksaan kesehatan. Nah, MSDS itu namanya Material Safety Data Sheet. Siapa tahu kan, siapa Itu tahu memberikan informasi dasar mengenai bahan kimia dan nih potensi bahaya harga sebagai sekian, acuan pekerja menggunakan bahan tersebut. berapa Kedua, fungsi MSDS adalah upaya pengendalian penanggulangan apabila terjadi. lapangan ya Isinya apa jadi MSDS itu? Identifikasi lambat bahan, komposisi contohkan bahan, ya tidak identifikasi bahaya, termasuk tindakan penanggulangan dan cara-cara penyimpanan serta pengendalian APD. Ini bentuk MSDS kayak begini. Jadi mereka setiap tahu ada barang yang kamu simpan, kamu kenali lagi MSDS-nya karena itu menyangkut mengenai handling dan penanganan. Termasuk eh, kalau bahan-bahan berbahaya kasihlah lambang. yang leadernya Ada tidak diam. bahaya beracun, ada punya iritasi, ada bahaya korosif, termasuk mudah terbakar. Dikasih tanda. Nah, yang tidak kalah pentingnya di gudang, ada istilahnya kalau bahasa Sunda nyeri cangkeng, sakit pinggang. Kan Kenapa? aneh aja sih Kerjaan kalau memang kenaikan berkala setiap tahu tuh ya pemindahan itu ya dan semua menahan beban itu hanya itu termasuk menurunkan, mendorong, menarik. Bebannya proses jangan ditaruh di pinggang. di Kalau basicnya ditaruh di doang pinggang, nanti akan jadi nyeri cangkeng. Kita sebut dengan disposition. Nah, prestasi atau jadi kinerja. Nah, ini itu kita akan nggak bisa dampaknya kepada cincin anulus pecah. Karena di dalam tulang itu ada lumbar. Lumbar dan ini bisa biasanya pecah karena Anda jadikan momen inersia. Jadi penting tuh sekali teknik kalau kenaikan pengawasannya ini berkala pasang kuda-kuda. Tumpuannya eh, pada dua kaki, bukan pada pinggang, ya. Nah, berikutnya cek analisa termasuk cara mendorong, cara ini cara bahaya ini nggak boleh. Hal-hal yang begini harus dihindari, ya. Itu barangkali yang kita pelajari terkait dengan safety. Kalau ada pertanyaan, tahan. oh apa Kita akan malas-malasan di istirahat sini dulu 15 menit, nanti kita masuk ke manajemen distribusi. ya, Oke, Pak Ketua? Ya, Pak. terus nggak mau Oke, selamat dipotong. istirahat 15 menit dari sekarang, Bu Disa. Ya, Ya, Bu Disa? Bu Ya, Lisa, Pak. kita istirahat 15 menit dari sekarang ya. Ya, 15 menit sekarang istirahat. Ya. misalnya ini ya, Siap, Oke, Pak. kita selamat lagi istirahat. CKB lagi Siap. training kita bicara ke lapangan terus Mas Teguh
Oke. Oke, baik. Si ini mana gemoy? Si gemoy. Bapak sudah itu. Oke, Ya. tadi kita belajar tentang safety, utility dan safety di gudang. Sekarang kita masuk ke distribusi. Baik, sebelum kita masuk ke sini, saya minta ketua untuk slogan lagi biar semangat lagi. Oke. Pak Ketua. Yang benar ya. Gue mau keluar tuh di. Oke, ketua. Kita slogan dulu, ketua. Semangat, ketua. Slogan kemenangan CKB. Safety, Productivity. productivity, nomor satu. CKB bisa, bisa, pasti bisa. Slogan inovasi. Alam terbatas, kreativitas tak terbatas, target 5% biasa, 30% harus bisa. Tugas hari ini, kerjakan hari ini. Tugas sekarang, kerjakan sekarang. Inovasi harus dilaksanakan. Kita bisa, bisa, pasti bisa. Yes, oke, luar biasa. Mantap. Ya. Ada jeda sedikit. Kalau kamu cepat, ya ada ketahuan. Kalau kali. Oke, baik teman-teman. Dari yang kita pelajari tadi, soal safety, apakah ada yang ingin ditanya? Iya. Siapa mau tanya tentang safety? Boleh, boleh. Ada Pak Samsul nih. Pak Rahman, Ya. suaranya makin kecil lagi Pak Rahman. Oke, sekarang gimana? Tes Ya. dulu. Oh, oke. Oh, tadi saya, ya baik. Dulu ya, saya ulangi lagi. Tes, tes, 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah terdengar jelas, Bapak Ibu, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Apa yang mau ditanya? Silakan. Siapa mau tanya? Fatin, Goceng? Apa yang mau didiskusikan tadi? Monggo. Ya, ada yang ditanya nggak, Bapak-bapak? Terkait masalah utility and safety in the warehouse. Nah, kalau nggak ada, berarti kenapa safety itu penting? Karena sebelum melakukan aktivitas kerja, kita pastikan bahwa kondisinya aman. Situ tadi yang kita pelajari bahwa ada kondisi tidak aman, ada perilaku tidak aman. Jadi, 85% kejadian abnormality yang terjadi akibat insiden atau bahaya yang muncul itu disebabkan karena perilaku tidak aman. Nah, belajar dari hukum Hendrik, ada konsep 300 masalah kecil di tempat kerja. Ini kalau didiamkan akan berubah menjadi 29 masalah sedang. 29 masalah sedang akan terjadi satu fatality. Maka tugas kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kenapa kita perlu maintenance? Kenapa kita perlu melakukan 5S? Ini kan hal kecil. Tetapi dia akan menghajar hal-hal kecil yang ada di lapangan. Potensi orang terpleset, potensi orang tersandung, potensi yang tidak terlihat, warna buram, ada larangan, himbauan, informasi yang sudah buram, itu akan terdeteksi. Maka dengan begini, kita sedang menyelamatkan hal-hal yang sedang. Karena kalau kita tidak peka, ini tidak diperbaiki, namanya gudang, performanya makin lama makin turun. Maka perlu ada pengecekan. Nah, ada namanya Job Safety Analysis, JSA, atau Hazard Identification Risk Assessment. Setiap orang dalam melakukan aktivitas, dia harus memahami proses.
Seorang cleaning service ketika bekerja dia harus melakukan proses apa yang dilakukan. Seorang warehouseman, petugas gudang, dia harus menghabiskan apakah pekerjaannya penerimaan barang, apakah pekerjaannya pengiriman barang. Setiap pekerjaan ada kandungan, namanya gerakan, ada motion, ada resiko yang muncul dalam proses tersebut. Nah, kita harus mengenali resiko-resiko yang muncul. Nah, resiko itu nanti dibobotkan. Apakah tidak signifikan, apakah sedang, apakah bahaya, atau bahaya besar. Tujuannya apa? Ada namanya ilmu risk management. Risk management itu kita sebut dengan manajemen risiko. Perlu dibangun antisipasi risiko. Ya, namanya CB1, CB2. Atau plan A, plan B. Nah, itu harus kita pastikan dulu sebelum melakukan. Nah, bagaimana Pak kalau kondisinya ternyata itu tidak bisa diperbaiki, belum bisa diperbaiki, mengandung bahaya besar. Jika itu mengandung bahaya besar dan perbaikan belum dilakukan, maka stop pekerjaan tersebut. Jangan dilakukan. Itu maksudnya. Jelas, Bapak? Sampai dengan resiko bisa direduksi, bisa dihilangkan, baru. Tetapi kalau dia bahaya, harus ada penanganan khusus. Bisa dengan menggunakan namanya itu eh, antisipasi. Caranya dia perlu melakukan pekerjaan dengan cara mereduksi bahaya, dengan cara menggunakan apa alat-alat bantu lainnya. Tapi jika memang tidak memungkinkan, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Oke ya. Kalau didalamkan lagi tuh ada namanya jalur hijau, jalur merah, jalur kuning. Kalau jalur hijau aman, jalur kuning boleh dikerjakan dengan catatan. Kalau jalur merah, stop. Tidak boleh dilanjutkan pekerjaan itu. Baik, oke. Sudah. Mm-mm. Oke ya, teman-teman jelas ya. Saya mau nanya barangkali terkait dengan safety, ada nggak yang punya cerita tentang suatu peristiwa, apakah di suatu tempat, apakah di gudang saat ini atau di tempat lain tentang peristiwa. Yang peristiwa itu kita sebut dengan safety talk, bahaya-bahaya yang muncul di tempat kerja. Suatu kejadian yang diceritakan itu namanya safety talk. Ada yang mau cerita? Gemoy? Gocek? Ya, yang ada kan? Agus? Hah? Pengalaman kejadian terkait dengan insiden atau risiko bahaya. Kejadian di sana waktu di penerbangan heli, Pak. Apa? Heli? Iya, heli, Pak. Oh, kenapa? Kenapa tuh? Karena barang yang diangkat jatuh, Pak. Terus? Di situ kan banyak karyawan juga. Heeh. Karena dulu kan heli angkut barang karena Heeh. ada orang yang cantol di bawah, Pak. Orangnya di bawah. Iya, untuk cantol Oke. barangnya, Pak. Oke, ini HLO-nya, Pak. HLO. helikopter Karyawan. ya? Helikopter nih. Iya, Terus dia bawa Bawa. barang di sini. iya. Barangnya digantung lah begitu ya. Iya, Pak. Terus udah gitu putus. Bukan putus, Pak. Kelepas. Kelepas dari atas, Pak. Talinya terlepas. Iya, dari atas heli, Pak. Dari atas ini. Iya. Oh, terus Cantolan jatuhnya itu, Pak. ininya cangkolannya ini. Iya. Di mana itu kejadiannya? Di side Di kita, Pak. side Di sini, Pak. Sini. Oh, di Sai. Terus dampaknya apa? tampaknya barangnya rusak, Pak. Oh, property damage berarti. Oh, property damage ya. Nah, Untung, terus untung barangnya pas diangkat geser sedikit langsung jatuh, Pak. oh Untung tidak ada guys. orang di bawah, Pak.
Oh, untungnya nggak ada orang di bawah. Masih terkait dengan orang aman ya. Bebannya sekitar 600 kiloan, Pak. 600 kilogram. Oke. Helinya aman. Aman, Pak. Apa tipe apa helinya itu? Bel Helinya tipe apa? berapa ya? Hah? Bell. Ya, bel, Pak. Oh iya, Bell. Bell itu agak panjang dia begini dia. Dia begini dia. Kalau Bell itu agak panjang dia. Ya kan? Ya, iya Pak. Nah, gini dia. Ini ada kibaling-balingnya. Di sini ada Ya. itulah ya. Di sini kipasnya. Jadi helinya aman ya. Baik. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Safety talk. Learning point-nya. Pelajarannya kita harus waspada, Pak. Satu, Karena waspada. barang itu potensi Kurangnya pengecek. di jatuh, Pak. Oh, kedua, kenapa bisa jatuh? Kenapa barang bisa terlepas gitu, 600 kilo? Itu apa namanya? Dari pilotnya juga sih, Pak. Oh gitu. Kenapa pilotnya? Tidak tahu salah pencet atau apa di atas, Pak. Oh gitu. Memang 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 ini kaitan ini memang bisa Iya, dilepaskan dari tombol. iya, Iya, Pak. betul. Karena dilepas di tombol. Oh, ada salah pencet ya. Iya, Pak. Oke, jadi pas dia lepas di pengaitnya dari tombol engine sini, pengemudi langsung dia lepas. Setelah pas barangnya jatuh. Terus berapa kerugiannya kira-kira? Kerugiannya materialnya sih cuman Drum tiga drum pecah. tiga Tiga. pecah Isinya Drum berapa kira-kira di sini? isi sama drum kosong. Air. Air. Oh, berarti tiga harga drum dulu sama kargonet, Pak. Tiga Ya, drum sama berapa? Kargonet Satu kargonet. satu satu karbonet, karbonet. Wargomet. Oke, ya ya ya. Jadi ini kalau begini itu ada kelalaian juga sebenarnya ya. ya. Begitu. Baiklah. Oke, jadi itu pengalaman yang pernah dialami lah oleh teman-teman ya terkait dengan bahaya. Dulu saya mau cerita di daerah kawasan di daerah Cikarang. Cikarang tahu nggak? Cikarang. Ya, Pak. Cikarang itu Jawa Barat di daerah Bekasi. Ya, Jadi dari begini, industri. daerah industri. Jadi begini Pak ceritanya. Suatu hari bapak ini dia bekerja dengan anaknya. Tugasnya adalah membawa mobil truk, mobil truk wingbox, mobil mobil truk itu yang kayak Puso gitu ya. Nah, terus mobil ini di belakangnya itu kan ada namanya semacam terminal untuk apa namanya ini pemberhentian ya, pemberhentian. Nah, si bapak ini menyerahkan kepada anaknya yang menyupir. Dan nak kamu yang nyupir, bapak yang liatin di belakang. Gitu ya. Terus bapak ini bilang, terus gitu. Terus gitu. Nah, apa yang terjadi? Karena ini tembok, ini ada Blind tempat spot. staging barang. Anaknya ini, si supirnya ini tidak menyadari. Oh. Kira-kira potensi apa nih? Kejepit ya, Pak. Kejepit ini. Iya Ya, kan? Ya, kejepit. Kejepit, Pak. Dan memang kejadiannya kejepit. Nah, peristiwa ini apa yang salah kalau kita lihat? Harusnya bapaknya jangan di sini. Betul di nggak? Harusnya samping. di samping. Salah Harusnya kiri. di samping lihatnya gitu. Jangan di sini. Kalau di sini kejepit, Dan. Kalau Ini posisi tidak diri itu Pak. iya, ini kejadian yang betul-betul pernah terjadi di daerah Cikarang. Ada lagi peristiwa, makanya kamu hati-hati. Barang itu kan namanya barang itu beragam. Jadi di sebuah perusahaan elektronika, di mobil truk ini isinya itu namanya rak berroda. Raknya ada rodanya. Ini katakanlah mobil, ya. Di sini rak tuh. Raknya ini di bawahnya ada roda. Jadi dia ingin mengirimkan barang ini ke sebuah perusahaan elektronika di daerah Bekasi. Di sini isinya rak komponen Hmm. elektronika. Nah,
ketika mobil ini mundur, dia kan ganjel di sini, ganjel. Iya. Nah, kebetulan permukaannya agak miring. Ketika pintu mobil ini dibuka, kan dibuka pasti dari belakang dong, Iya. ada Iya. penguncinya. Apa yang terjadi karena posisinya tidak rata dan rodanya ini lupa dikunci. Hmm. Maka ketika Kan dibuka, tidak di-secure. raknya ini sudah nempel di pintu. Akhirnya orang ini ketiban rak. Dan raknya beratnya 500 kilogram bersama barang. Selesai juga, betul nggak? Iya, Pak. Selesai. Ini 500 fatal. kilo kali 2 itu, Pak, beban kejutnya. Ada beban kejut gravitasi, fatality. Makanya Hmm. nanti kamu kalau buka mobil ada boxnya itu harus dipastikan dulu aman. Betul nggak? Hmm. Memang peraturannya semua barang yang bergerak harus dirantai, dikunci, atau dikasih belt gitu. Ini ada kelalaian. Menurut kamu apa yang salah di sini? Apakah ini perilaku atau kondisi? Perilaku, Pak. Perilaku, Pak. Perilaku ada, kondisi Nah, ada. Kondisi juga ada. kondisi ini ya, jalan yang tidak Iya. rata. Ini Nah, ganjel, ini nggak rata. Ini kondisi. Kalau perilaku, ininya nggak Parkir dikunci. mobil. itu Ini nih, berarti kan dia rodanya nggak direm, nggak dikunci. Ini kan ada roda Hmm. di sini, ya kan? ya. Iya. Oh, kalau membuka pasti dari belakang. Cuman membukanya ini juga dia tidak menggunakan alat bantu karena apa boleh buat. Akhirnya dia tertimpa. Kalau kasus yang tadi, ini perilaku atau kondisi? Perilaku. Perilaku, Pak. Perilaku. Perilaku Bapak ini nggak boleh di situ kalau parkirin harus di samping. Nah, kejadian-kejadian itu adalah mengingatkan kita agar ketika bekerja harus hati-hati. Harus memikirkan manajemen risiko begitu. Karena safety itu nomor satu. Apalagi di CKB ya, perusahaan tambang itu paling nggak bisa safety itu. Harus nomor Yes. satu. Betul nggak? Betul, Pak. Baik, nah itu pengalaman-pengalaman dari kejadian. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir tentang manajemen distribusi. Nah, konsep manajemen distribusi di sini bicara tentang saluran, proses pemindahan, hak kepemilikan, ada kontrol produk dari produsen kepada konsumen. Distribusi fisik yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan secara fisik dari produsen ke konsumen atau dari kita ke user. Dari warehouse karena ada permintaan kirim ke project ke user ini termasuk adalah distribusi. Pengangkutan ya. Media transportasi memang bisa darat, laut, udara, termasuk tadi Anda cerita tentang helikopter itu. Itu bagian dari distribusi dengan menggunakan armada udara. Nah, kenapa ini perlu? Produsen tidak memiliki personil, dananya terbatas, yang diperlukan untuk menyalurkan produk secara konsumen ke konsumen. Produsen tidak mempunyai pengenalan mengenai situasi daerah tertentu. Mengapa distribusi ini, orang-orang distribusi ini penting? Karena dia ahli, dia mengerti tentang teritorial wilayah. Ya, dia mengerti tentang kontur daripada geografis daerah tersebut, maka dipercayakan kepada perusahaan bergerak di bidang distribusi. Apa saja? Kenapa distribusi ini penting? Adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya digunakan untuk keperluan lain. Ya, maka ada ahlinya di situ bagian distribusi. Dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu, maka perlu ada stok manajemen di situ. Nah, jasa-jasa saluran distribusi, kalau pekerjaannya bersifat proyek, misalnya pemindahan eksavator dari Pelabuhan Perak di Surabaya menuju daerah namanya itu daerah misalnya NTB. Pekerjaan memindahkan ekskavator dari Perak ke NTB ini kan banyak prosesnya. Lewat darat, lewat laut. Nah, maka perlu ada ahli di situ. Ini pekerjaan yang bersifat proyek. Perlu dianalisa kalkulasi proyek di pelabuhannya berapa lama, ada apa saja biaya yang dikeluarkan di pelabuhan. Terus nanti ketika sampai di pelabuhan NTB ada armada yang harus disiapkan. Jalurnya lewat mana? Ada nggak jembatan di situ yang tidak boleh dilalui oleh penduduk setempat? Ada nggak potensi bahaya?
dari jalur-jalur, maka perlu ada analisis di situ. Nah, jadi jasa-jasa jaluran distribusi ini karena memang adanya produk-produk tertentu, karena ada proses pengangkutan, pencarian pesanan, termasuk di situ juga pembiayaan. Nah, aktivitas distribusi memang beragam. Ada yang disimpan, diambil, baru ada broken case, pembukaan packaging, lalu ada penyortiran, kadang-kadang diperiksa, langsung ke proses pengelompokan pengiriman. Tapi ada juga yang prosesnya penyimpanan, langsung material handling, langsung dikirim. Tapi ada juga yang langsung terima, kirim. Terima, nggak diapa-apain itu barang, langsung dikirim. Gitu. Nggak ada lagi proses penyimpanan. Jadi situasinya tergantung dari requirement customer. Nah, dari penetapan desain saluran distribusi, terdiri dari 3 elemen. Pertama, panjangnya mata rantai. Ini kaitannya ke safety dan cost. Jumlah penyaluran, intensitas distribusi, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini kan kaitannya kepada biaya dan kepada safety. Ya. Mata rantai distribusi ada produsen konsumen, ada produsen pengecer kalau dia adalah produknya produk consumable. Seperti makanan, air minum dalam kemasan, Aqua misalnya, itu kan juga sama di Sukabumi pabriknya, dia lewat Bogor. Dan kalau misalnya ada situasinya mogok, mobilnya macet semua karena jalannya tidak besar. Maka ini perlu diperhatikan. Barang-barang konsumsi, ada barang-barang industri. Jalur distribusinya lebih pendek. Kalau dia pendek, biasanya ditangani secara internal. Nah, jumlah penyalur intensitas distribusi, produsen memilih sebanyak mungkin pedagang. Itu biasanya kalau barang-barang yang sifatnya ke toko-toko. Jumlah permintaan, harga persatuan, tidak memerlukan pengetahuan teknis, sedikit atau tidak memerlukan pelayanan purna jual, servis, atau tidak memerlukan fasilitas reparasi atau servis repair, tidak memerlukan suku cadang. Nah, ini tergantung dari komoditi yang didistribusikan. Kalau distribusi selektif, produsen memilih beberapa saluran. Ciri-cirinya adalah harga tinggi, perlu pengetahuan teknis, memerlukan pelayanan purna jual, memerlukan garansi dalam masa tertentu. Namanya distribusi. Contoh beginilah, pabriknya di daerah Bekasi. Misalnya industrinya apa ya, makanan lah ya, kita sebut makanan. Dia mau dijual ke daerah NTB, maka sudah pasti ada distributor yang ditunjuk oleh pabrikan yang ada di Bekasi. Distributor ini tugasnya adalah pertama dia sebagai agen tunggal, pusat distribusi. Maka tugasnya di sini ada gudang. Di sini juga ada bagian planning, ada bagian delivery, ada bagian marketing. Nah, dia punya kewajiban untuk mengirimkan barangnya ke gerai-gerai. Maka rantai pasoknya dari proses distribusi kita sebut dengan dia ini orang atau perusahaan yang dipercaya oleh perusahaan tersebut sebagai distributor resmi. Nah, itu maka kan kaitannya kepada harga, biaya, ongkos transportasi, belum lagi ada bicara kadaluarsa dan seterusnya. Tapi kalau bisnisnya seperti di tempat kita CKB, kita kan long term kontrak, kerjasama jangka panjang. Ya, yang dipesan itu yang dikirim, yang diminta itu yang disiapkan. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang distribusi gimana? Jadi dia menentukan kondisi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Termasuk di situ harga, ya, dan termasuk kondisi penjualan, persyaratan pembayaran itu kan juga memang hubungannya ke just in time. Ada bahasa sistem push, ada bahasa sistem pull. Kalau sistem pull itu sistem tarik, kalau sistem push itu sistem dorong. Kalau pull ini begini, sebuah industri yang memerlukan produk, ya, maka dia memesan. Yang dipesan itu yang dibuat oleh si maker atau pabrikan. Yang dibuat, yang dikirim. Yang dikirim, yang diterima. Yang diterima, yang dipakai. Yang dipakai, yang dibayar. Maka sejumlah kebutuhan.
Jadi dia tidak nyetok. Nah, itu bicara tentang distribusi. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Ya dari seorang ahli di distribusi ya pengalaman, probability, pertumbuhan, kualitas dan seterusnya. Nah, ini pun perlu diberikan motivasi. Saya melihat satu industri yang ada di daerah Kerawang. Saya contoh aja. Saya mau tanya Anda, kalau bikin mobil menurut Anda perlu waktu berapa lama? Menurut CKB NTB, Untuk kemana? membuat satu buah mobil memerlukan waktu berapa lama menurut Anda? Jawab aja. Se sesuai feeling aja. Itu aja. Gemoy, 2 menit. 2 menit. Jangan langsung. Jangan secara malu. Goceng-goceng berapa lama? Ulang Kalau gimana? saya 1 bulan lebih lah. 1 bulan. Nah, saya mau sampaikan, memang dulu 1 bulan, tapi sekarang sudah berubah karena dia perbaikan dari 1 bulan dipercepat jadi 1 minggu, 1 minggu jadi 1 hari, 1 hari diimprove lagi jadi 1 jam, 1 jam diimprove lagi jadi 2 menit. Iya, sekarang bikin mobil itu gak lama-lama 2 menit. Nah, dalam rantai distribusi di sana secara best practice begini, yang dipesan, yang dikirim, yang dipesan, yang dibuat. Jadi kebutuhan perusahaan tersebut ditentukan dalam konsep perencanaan. Jadi gini, mobil ini kan bahasanya dia itu dirakit. Dia Iya. menyatakan dirinya bukan pabrik mobil tetapi perakit mobil. Maka industrinya didekatkan dalam distribusi. Ini misalnya pabrik perakit mobil nih. Nah, dia punya vendor, suppliernya didekatkan, vendor A, vendor B, di sekeliling kawasan itulah. Nah, lalu vendor-vendor ini spesialis. Ada yang spesialisnya bikin alternator, dinamo starter, horn filter, ini gardan, ini sasis, ini lampu gitu ya. Nah, dia memberikan sebuah perintah kepada vendor, misalnya lampu. Makanannya pabrik ini selama 2 jam adalah 120 pieces. 120 pieces komponen, alternator 120, dinamo starter 120, termasuk yang lainnya, ban, sasis, gardan. Maka dia berikan ketetapan kepada vendor. Setiap vendor pertamanya diminta untuk mengirimkan barang berdasarkan jadwal. Jadwalnya dari jam 8, misalnya dapat giliran A jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Setiap vendor harus mengirimkan barangnya sebanyak 120 pieces. Nah, barang ini masuk ke pabrik, dirakit, keluar jadi mobil. Kalau kelebihan ditolak, Pak. Kalau telat, kena penalti. Ditetapkan itu, jadi semuanya ngirim-ngirim. Hanya resikonya kalau begini, ongkos kirimnya kan jadi banyak. Karena setiap kali kirim itu ada ongkos transportasinya. Katakan mobil kecil lah, pick up. Mengirim itu kan ada angkanya, apakah 300.000, apakah 250.000 per kali kirim. Maka waktu itu perusahaan tersebut membuat sebuah kebijakan distribusi. Jadi setiap vendornya tidak usah mengirimkan barang. Nanti kata dia biar kami yang ambil. Dia sewa mobil wingbox. Jadi wingbox ini bergerak. Ini mobil truk ini bergerak. Dari PTA masukin barangnya 120 pieces ditaruh di sini. PTB dia jalan lagi 120 pieces. PTC 120 pieces. Sehingga sampai di sini mobil ini masuk, macetnya bisa dikurangi. Tapi mobil ini masuk, dia langsung rakit, jadilah mobil. Jadi hanya satu mobil yang lebih besar dibanding mobil-mobil kecil. Berapa saving cost-nya? Kalau dulu orang ngirim barang 450.000 dikali 10 katakanlah berarti 4.500.000. Iya kan? Iya. 4.500.000. Sekarang ongkosnya itu dibuang di dalam quotation. Maka tidak lagi ongkos kirim nggak ada. Dia yang ngambil. Jika dia mengambil, dia menyewa 1 jamnya 700.000 misalnya. 1 jam loh ya. Anda bisa bayangkan berapa saving cost-nya per jam. 4.500.000 dikurangi 700.000. Maka savingnya per 2 jam adalah 3.800.000. Kalau dikali dalam 1 hari, katakanlah orang ini bekerja 12 jam. 10 jam lah ya.
maka 3.800.000 dikali 10 kali. Maka keuntungannya dia bisa saving cost 38 GT. Anda bisa bayangkan distribusi. Itu satu peristiwa atau kejadian di satu company di industri Kerawang. Ya, ini kan adalah bagaimana secara cost bisa diturunkan. Nah, maka perlu dievaluasi tingkat persediaan, perlu dibangun kerjasama, latihan, dan sebagainya. Kalau distribusi fisik, ada namanya reorder point, titik pesan kembali. Elemen-elemen pokok adalah bagaimana proses order, bagaimana penyimpanan di gudang, bagaimana tingkat persediaan, dan bagaimana transportasinya. Karena ada pekerjaan yang disebut value edit dan non value edit. Value edit itu adalah sesuatu yang bernilai tambah, tetapi non value edit adalah sesuatu yang tidak bernilai tambah. Maka kita harus buang non value edit. Non value edit ini ada dua, ada NPA 1, ada NPA 2. Kalau NPA 1 dia nggak bernilai tambah, tapi karena keterbatasan dia tetap harus dilakukan. Kalau NPA 2 ini bisa dibuang nggak ada masalah. Kayak tadi kan contoh, kirim nggak usah dikirim, ada 10 vendor ngirim, sekarang saya ambil. Tapi diambil pakai mobil besar, saving cost-nya besar sekali tuh. Karena itu bagian dari non value edit, ya. Tapi NPA itu ada dua. Kalau NPA 1 dia tidak bernilai tambah karena keterbatasan tetap harus dilakukan. Kalau NPA 2 dia tidak bernilai tambah tetapi bisa dibuang dan tidak menurunkan mutu. Ini contoh dari NPA, non value adding dan non value adding activity. Ini contohnya. Kalau non value adding activity 2, contohnya pekerjaan yang dia tidak menghasilkan apa? Repair, kerja ulang, defect, repair, setup, ini tidak bernilai tambah. Nah, contoh sebuah bisnis, katakanlah kedai kopi. Nilai tambah dari kopi ini adalah kopi yang panas, yang manis, yang kental. Maka, kalau kita amati dari proses tersebut, mana yang memberikan nilai tambah? Kopi ini panas, manis, kental, harum. Di sini tidak, di sini tidak. Di sini dia panas, Racik. harum, kental adanya di racik. Maka ini value edit. Betul nggak? Dalam proses. Tapi ini penerimaan pelanggan non value edit, tetapi NPA 1. Ya, nggak bisa dibuang Penyajian juga. kopi. Penyajian itu sama dengan distribusi non value edit tapi NPA 1. Dia tidak bernilai tambah tapi tetap harus dilakukan. Maka yang perlu dipertimbangkan bagaimana proses penyajian lebih cepat dan lebih ramah. Kasir tidak bernilai tambah tetapi harus tetap dilakukan. Ya kan? Harus tetap Iya. dilakukan. Namanya NPA 1. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari NPA 1? Bagaimana kasir bisa membayar lebih cepat? Distribusi kan sama. Distribusi itu tidak bernilai tambah. Apa iya kalau barang itu harganya 10 juta, motor 10 juta, kamu bawa dia Iya. putar-putar pakai mobil, berubah nggak nilai barang itu? Enggak, Pak. Tidak, maka dia tidak bernilai tambah, ya. Tetapi beda halnya bagi seorang bisnis transporter, justru Iya. dia adalah fokus di transportasi, maka buat dia itu value, hanya perlu dipertimbangkan efisiensinya, hindari jalan macet, ya nggak? Iya, Hindari benar-benar. jalur yang tidak berbahaya, hindari jalur yang ada premannya gitu. Terus mengenal cuaca, lingkungan dan geografis. Sehingga itu bisa mengefisiensikan biaya. Paling itu yang dia bisa lakukan. Nah, Pak, satu proses ini Pak. ya. Ya, izin Boleh. ke toilet, Pak. Oh, Ya, cepat. ngomong-ngomong, silakan. Nah, ada proses kedua nih. Prosesnya adalah motong kabel. Di mana value edit itu terjadi? Pertama, ambil kabel dari gudang. Kedua, mengukur kabel. Ketiga, memotong kabel. Keempat, menggulung kabel dan mengirimkan kabel ke gudang. Di mana value edit itu? Karena prosesnya memotong, maka value editnya ada di Potong. sini. Yang lainnya adalah non value edit. Cuman ada yang NPA 1 dan ada yang NPA 2. Nah, lebih mikro lagi. Bapak ini memasang bata atau memindahkan barang boleh. Ada berapa gerakan Bapak ini dalam memindahkan dan memasang bata? Kalau kita analisa proses, ini dari sini ya kita hitung ya. Satu, Ya. dua, betul nggak?
3 mencengkram, 4 berbalik badan, 5 memasang bata. Ada 5 proses. Ya. Menurut Anda, dari 5 proses Bapak ini bergerak, mana yang value edit? Jawab. Yang mana yang bernilai tambah? Pemasangan Pemasangan, Mbak. Cuman batanya yang terakhir, yang kelima, ya. Ya. Yang kelima. Kalau dihitung bisa nggak? Bisa. Namanya rumus proses cycle efisiensi. Yang rumusnya value edit dibagi total cycle time dikali 100%. Maka dengan gerakan ini bisa dihitung. Value editnya 1 dong. Prosesnya ada 5 dong. 5. Ya. Dikali 100%. Sama dengan 20%. Inilah PCE-nya dia. Sekarang kita mau tingkatkan. Ditarget sama manajemen. Tolong kau tingkatkan dari 20 menjadi 50. Bisa nggak? Dari 20% ditingkatkan menjadi 50. Bisa nggak? Bisa, Pak. Caranya gimana? Dekat Tahapannya di dekat praktek. mata. Betul. Didekatkan kayak begini. Iya kan? Ya. Kalau ini Ya. ada berapa proses? 1, 3, 2. 2. Dua. Dua proses saja. 2 aja. Value editnya berapa? Ya. Value editnya adalah 1. Prosesnya? Dua. 2. Ya kan? Ya. Ya, dikali Benar. 100%. Maka sama dengan 50%. Persen. Jadi dulu sebelumnya ada 20, sekarang jadi 50. Caranya membuat alat biar lebih cepat. Gitu. Bisa dipahami? Ya, terbayang, Pak. Terbayang. Terbayang ya? Saya kasih contoh yang gampang-gampang aja. Pertanyaannya di gudang banyak nggak kondisi ini? Di gudang Anda distribusi, banyak nggak kondisi kayak begini? Menunggu, mengangkat, menggeser, mondar-mandir. Nah, maka Anda sudah harus pikirkan efisiensi proses biar lebih cepat. Ya. Kalau saat ini posisinya sedang eksplorasi, belum terasa. Nanti kalau dia sudah produksi, nah kesibukannya akan kelihatan tuh. Maka harus dipersiapkan. Persiapkan menjelang STM CKBNTB menuju produksi. Ini waktu yang tepat untuk preparation. Nah, kalau ada masalah bagaimana? Kalau ada masalah, Anda harus gali dengan root cause analysis. Pertanyaannya, jika ada masalah di tempat kerja, Anda tidak boleh bertanya dengan pertanyaan siapa, tetapi mengapa. Terus, tidak boleh melakukan analisa masalah di ruangan meeting. Ya, dalam rantai distribusi nggak boleh. Anda harus turun ke lapangan olah TKP. Yang ketiga, tidak boleh mengarahkan. Setiap kasus peristiwanya tidak sama. Tidak boleh menggunakan dulu beda dengan sekarang. Maka ada istilah analisa root cause 5W. 5W apa? Teknik menggali akar penyebab masalah Baik. dengan bertanya 5 kali mengapa. Gitu. Nah, pantangannya tidak harus 5, tidak bisa melakukan 5W di ruangan meeting, tidak boleh bertanya dengan pertanyaan siapa, yang penting akar penyebab, dan jangan mengarahkan. Nggak boleh. Contoh ya, satu kasus ya. Suatu hari di gudang, terdapat genangan air. Di gudang terdapat genangan air. Pertanyaannya kan, why? W1. Mengapa terdapat genangan air di gudang? Karena genting pecah. Genting pecah, penyebab atau akar penyebab? Menurut Anda? Genting pecah, penyebab atau akar? Penyebab. Penyebab. Kalau penyebab berarti ada way kedua. Pertanyaannya bukan siapa. Mengapa genting pecah? Karena diinjak kucing. Diinjak kucing, menurut Anda, penyebab atau akar penyebab? Penyebab itu. Berarti ada way ketiga. Mengapa diinjak kucing? Karena kucing berlari di atas genting. Kucing berlari di atas genting, itu penyebab. Maka tanya lagi, mengapa kucing berlari di atas genting? Karena kucing berlari mengejar tikus. Mengapa kucing berlari mengejar tikus? Karena di gudang ada tikus. Kenapa ada tikus? Di gudang ada tikus penyebab atau akar? Penyebab. Penyebab. Kenapa di gudang ada tikus? Karena terdapat sisa makanan. Kita makanannya. Ya. Karena Nah, akarnya sisa makanan. Iya, mengapa terdapat sisa makanan? Setiap Nah, hari ada sampah. berarti Anda tidak melakukan 5S. Setiap jam 16, gudang itu harus bersih dan jangan makan di gudang. Betul nggak? Yes.
Gudang harus bersih, tidak boleh ada sisa makanan dan tidak boleh makan di gudang. Terus kalau genteng pecah, ya itu ganti. Maka ada temporary action, ada namanya permanent action. Jadi tindakannya dua, bukan hanya mengganti genteng, tetapi akarnya juga harus kamu cari. Itu Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Jadi 2 hari kita bersama-sama luar biasa. Tadi saya boleh review sejenak ya. Yang pertama, kemarin kita belajar tentang bahwa kita ada di bawah supply chain. Supply chain itu ada namanya proses penerimaan barang. Proses penerimaan barang itu ada proses pengadaan, purchasing. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah kualitas. Kemarin kita juga belajar tentang warehouse management. Gudang yang bagus itu minimum stok. Kita juga belajar di sini apa yang bikin gudang penuh. Ternyata ada kontribusi dari bagian lain. Maka bahasanya simpel, terima, simpan, kirim. Maka gudang yang bagus harus menjalankan 5S. Dia tertata dan teridentifikasi. Kemarin Anda juga sudah menghitung nih tentang perlu nggak tahu nilai barang yang Anda simpan? Oh tahu perlu Pak. Maka ada barang kelas A, barang kelas B, barang kelas C. Kenapa? Agar Anda hati-hati dalam menjaga barang tersebut. Ada barang yang kecil, dikit, tapi mahal. Itu. Dari mana? Dari harga barang, dari volume permintaan. Kemarin kita belajar 5S juga. 5S itu adalah kewajiban. 5S bukan bersih-bersih, tetapi mulai dari ringkas. Nah, ini nanti Anda usulkan nih untuk kegiatan X1 ringkas. Baru rapi, berarti penandaan. Ya. Resik, berarti ada standar pemeriksaan. Cleaning. Rawat, berarti ada audit. Rajin, berarti ada kaizen. Ini penting sekali di warehouse dan distribusi. Tadi pagi kita belajar receiving inspection yang kita terima kualitas. Maka ada pengetesan, ada pengujian termasuk aptur, aptur. Aptur yang kita terima itu kan ada pengecekannya ya. Iya. Nah, contohnya itu. Tapi sebenarnya semua komoditi yang kamu beli, yang kamu terima harus dicek. Ada pengecekan Cek. sampling, ada pengecekan 100%. Tadi kita belajar KPA. KPA itu sebenarnya target pimpinan yang kamu harus bergerak pada arah dan tujuan yang sama. Ketika bicara KPI yang terukur, berarti kamu bekerja tidak boleh cara biasa, harus cara-cara baru. Namanya strategi inisiatif. Latihan apa tadi? Tulang ikan, ya kan ya? Tulang ikan. Tulang Ya. ikan. Nah, safety. Tadi kita belajar juga tentang bagaimana mengantisipasi bahaya dengan cara melakukan hazard identification risk assessment di gudang. Terakhir, distribusi supaya barang tersebut tidak terlalu mahal, tidak berbahaya, ada cost savingnya. Maka distribusi itu jadi bagian penting karena ini memindahkan barang, menghantarkan barang, biar murah, biar aman, biar safety dan biayanya tidak besar. Itu barangkali teman-teman dari CKB yang saya hormati, terutama saya menghormati Pak Samsul nih selaku pimpinan ya yang sudah memberikan kesempatan kepada tim kerjanya 4 orang ini yang luar biasa, Ferry, Gemoy, Goceng, dan Agus. Beliau semua antusias sekali. Terus semua kegiatan kita walaupun jarak jauh dari Jakarta ke NTB, kalau Buli saya ini di Bandung, NTB, Jakarta, Bandung, tidak membuat jarak. Anda semangat, Anda yel-yel, Anda latihan. Jadi saya berterima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian juga ada hal-hal yang merasa kurang pas, tetapi intinya kami punya niat bagaimana CKB untuk tetap jadi nomor 1. Begitu. Demikian, saya berikan kesempatan untuk teman-teman review, bertanya atau statement atau dari Pak Samsul aja lah kita dengerin apa yang rencananya ke depan dari pimpinan kita. Ya Pak Samsul. Oke. Oke, Oke, terima kasih Pak Rahman ya. baik. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Surahman ya. Selama 2 hari ini tim saya sudah dibimbing dengan baik ya, menyenangkan dan atraktif ya. Ya terima kasih. Jarang saya menemukan seorang instruktur yang bisa membawa suasana yang tidak inilah lebih cair, tidak membosankan karena biasanya training online itu membosankan, Mbak. Iya Pak. Ya, di mana-mana training online itu jarang yang benar-benar bisa
instruktur itu bisa menghidupkan suasana ya. Tapi ini berbeda. Jadi terima kasih lagi sekali lagi Pak. Ya mudah-mudahan ilmu yang Bapak terapkan walaupun lewat online bisa berguna buat teman-teman saya di sini ya. Itu Iya, pembukaan dari saya. Eh, ada satu pertanyaan Pak. Ya baik, kita mungkin bisa sharing sedikit lah. baik. Kira-kira saya coba Mm-mm. lempar pertanyaan. Iya, Dari Lambert Consulting, dalam hal ini adalah Pak Surahman selaku iya, instrukturnya. iya. Apakah ada parameter atau cara memastikan teman-teman peserta training ini bisa menerima atau mengerti secara efektif materi-materi yang disampaikan Pak Rahman supaya bisa berguna nih di tempat kerja kami? Oke, itu ya Pak ya. Yes, kurang lebih Oke, seperti itu, Pak. ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus nih dari Pak Samsul terkait indikator keberhasilan peserta. Ada dua, Pak. Yang pertama, kasih tugas yang menantang, Oke. karena setiap training itu menghasilkan ide-ide baru. Saya yakin ini Yes. masih hangat, Pak. Pak Hmm. Samsul habis ini meeting sama teman-teman, apa idemu gitu dari training 2 hari kita? Artinya ngomong, Pak, itu Pak 5S Pak, Bapak tolong dong bikin aturan tentang ringkas. Ya, satu. Apalagi? Ini Pak, kita mau bikin checklist Pak. Checklist tentang maintenance gudang. Dari materi ini dibuka lagi. Setelah itu bikin namanya learning point. Gitu Pak. Setelah learning point, Bapak sepakati dengan tim buat action plan. Karena memang pimpinan ini, siapapun orangnya, perlu support dari tim kerja supaya bergerak bareng. Nah, teman-teman Ya. ini nanti ada namanya action plan, Pak. Jadi apa yang diperbaiki tuh dari hasil diskusi, terus bagaimana perbaikannya tuh, bagaimana, terus kapan diperbaikinya gitu. Siapa yang memperbaiki? Gemoy gitu. Siapa? Sorry, Gemoy. Terus perlu biaya berapa Gemoy? Ada yang perlu biaya 200.000 beli lakban, ada yang 500 di print, ditempel di dinding, tanda tangan bersama. Nanti Oke. tugas Bapak sebagai pimpinan mereview laporan. Ayo Gemoy, gimana? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 Pak. Kamu janji tanggal berapa? Saya janji tanggal 1 Pak. Oke, apa persiapannya? Dia ngomong. Jadi coachingnya mantap. Spesifik, Hmm. tepat sasaran. Dari yang saya sampaikan itu Pak yang paling jitu. Kuesioner boleh nggak? Boleh, tetapi kan kuesioner pengetahuan. Dari yang Yes. tidak tahu menjadi tahu, dari dulunya nilainya 6 jadi 10 itu boleh. Tetapi jauh lebih bagus yang ini Pak, yang saya restui ini buat ide ke depan. Nah, ini Hmm. jauh lebih bagus karena ini action plan, ini ide ditambah pelaksanaan. Jadi lebih real. Itu sih Pak. Kalau penilaian saya terhadap peserta Bapak ini dari pertama sampai sekarang kemampuannya sudah naik Pak. Kalau dulu 6 sekarang sudah 8,5 sampai 9 Pak. Oh, Alhamdulillah. Dari mana? Itu ada di grup WA kita. Semua tugas dihajar sama dia. Semua umpan disikat habis Pak. Berarti dia sudah punya kemampuan di atas kemarin. Dari dulunya kemampuannya 6, sekarang sudah 8,5 sampai 9. Gitu Pak Samsul. Oke, Ada terima kasih pertanyaan? Pak. Ya, jadi sudah sedikit terbayang di otak saya apa yang harus saya lakukan setelah training ini Pak, buat mengukur kemampuan mereka nih. Ya, Baik. ya. Mudah-mudahan saya Jadi doakan. dari Ya, saya itu Pak, ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, nanti Bu Lisa minta tolong hasil ininya bisa dikirim ya, recordnya. Ih, baik, Pak. Jadi nanti Ya, kami kirim ya. pada saat saya butuh evidence, butuh penyegaran kembali di otak saya, apa yang harus saya lakukan, saya bisa lihat di ininya, di iya, rekaman. luar biasa. Hmm. Makasih Pak Samsul. Kalau begitu bagaimana sepakat kita mau berdiri slogan dulu? Slogan yang menggelegar. Boleh. Boleh. Boleh ya? Oh, ini ada yang mau tanya dulu, Pak. Pertanyaan, Oh, boleh, Ya. boleh. Pak Ap- Rahman, Apa dia? Silakan. ini terkait training hari pertama, yaitu mengenai ABC analysis yang kemarin pernah kita eh, latihan juga. Mm-mm. Eh,
ini terkait dengan saya kan tiap bulan repot nilai inventory, nilai pengelolaan barang, nilai penerimaan barang tiap bulan yang saya Mm-mm. lakukan. Contoh Mm-mm. yang kita coba analisis kemarin yaitu pemakaian tahunan. Oke. Kaitan dengan pekerjaan yang saya lakukan, apakah kalau kita lakukan bulanan terkait dengan klasifikasi barangnya, apakah bisa Pak dilakukan? Itu yang pertama, Ya. per bulanan. Oke. Terus yang kedua, gimana kalau repot bulanan saya kan secara keseluruhan, Ya. bukan per itemnya. Oke. Kalau saya lakukan per item, apakah bagus juga untuk per usernya, Pak? User ini itemnya ini kita klasifikasi berdasarkan ABC analisis yang kita lakukan. Oke. Baik, Pak. Ini sebenarnya kalau bulanan memang harus karena tidak terjadi 12 bulan, kalau bulan pertamanya tidak dimonitoring, bulan keduanya tidak dimonitoring, ini secara akumulasi. Nah, ABC analisis ini kan sebenarnya formulirnya Bapak sudah ada. Cuman dalam menempatkan posisi barang itu memang ada yang menggunakan abjad A, B, C gitu ya. Nah, tetapi juga bisa format itu dirubah berdasarkan nilai barang yang harganya paling mahal atau punya risiko tinggi bisa. Jadi sebenarnya tidak merubah format secara signifikan. Kalau tadi Bapak tanya, bisa nggak bulanan? Oh bisa dong. Orang nggak merubah banyak kok. Cuman yang terpenting dari ABC, sekarang Bapak punya framing berpikir setiap barang ada barang kritikal. Iya kan ya? Semua orang harus tahu barang kritikal. Kalau salah beli, kalau salah penanganan, kalau salah penjagaan di gudang, maka dampak resikonya akan rugi besar. Itu yang terpenting. Itu sebenarnya yang terpenting. Jadi mana barang kelas A tujuannya apa, mana barang kelas tujuannya apa. Kalau laporan tidak banyak berubah. Tahunan, laporan tahunan pasti. Tetapi laporan bulanan itu penting. Gitu. Baik ya Pak ya? Iya, terima Ya, kasih Pak Rahmat. sama-sama. Oke, luar biasa. Pertanyaannya juga keren-keren. Coba kita berdiri dulu, kita slogan sesuai kesepakatan. Sorry. Sesuai kesepakatan kita mau slogan yang paling keren di pertemuan kedua dengan teman-teman di NTB. Oke. Jadi NTB ini memang industri di sana tuh beda dengan di Jawa. Dia tambang. Oke, silakan Pak Ketua. Ya, terus buru-buru. Slogan kemenangan CKB. Top safety, top quality, top Oh, productivity. productivity. CKB Nomor satu. CKB nomor satu. CKB bisa, bisa, pasti bisa. Slogan inovasi. Alam terbatas, Kreativitas tak terbatas. Target 5% biasa. 30% harus bisa. Tugas hari ini, Kerjakan hari ini. tugas Kita sekarang, kerjakan sekarang. Inovasi harus dilakukan. kita Kita bisa, bisa. bisa, Bisa. pasti Pasti bisa. bisa. Yes. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian dari NTB yang sangat luar biasa membanggakan. Saya akhiri pertemuan, saya kembalikan kepada Mbak Liza, doa saya kepada Anda sekalian, semoga di bawah pimpinan Pak Samsul, action plan, tindakan ke depan akan lebih bagus lagi dan persiapan produksi akan lebih mantap oleh tim STM yang ada di NTB. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat, sampai ketemu. Pak Surahman yang telah membersamai kita dan juga menyampaikan materi yang sangat insightful 2 hari ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada tim dari Cipta Krida Bahari atau CKB yang telah mempercayai Lambert Consulting and Training untuk training kali ini, yaitu terkait dengan Store Warehouse and Distribution Management, yang mana dalam pelatihan ini kita juga telah bersama ya beberapa kali dalam pelatihan yang sebelumnya, dan kami harap kita juga bisa bersinergi nanti untuk ke depannya dalam pelatihan-pelatihan selanjutnya. Dan kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang mau dikonsultasikan lagi, juga jangan ragu untuk menghubungi kami Bapak-Bapak sekalian. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak-Bapak sekalian sangat bersemangat ya
untuk 2 hari ini saya lihat dari pagi sampai sore 2 hari semangatnya masih sama gitu ya. Dari yang tadi pagi Pak Agus memimpin untuk yel-yel, terus masih semangat sampai sore juga tetap semangat juga. Dan Hai, semoga mantap. semangat itu juga boleh semua ya. Baik, dan semoga semangat itu juga ini ya Pak, apa namanya, bisa terus dibawa ya untuk tadi kemajuan dari CKB itu sendiri. Dan tentunya kami juga mengucapkan permohonan maaf jika memang selama 2 hari pelatihan ini terdapat ada kesalahan teknis atau hal yang lainnya. Dan menyusul untuk dokumentasi, baik itu screenshot, foto, dan juga video rekaman dari Zoom ini, nanti akan kami sampaikan sesegera mungkin. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri. Assalamualaikum Terima kasih Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yusuf. Terima kasih teman-teman. Terima Ya, kasih CKB sekali. NTB luar biasa. Izin Pak, Bu Lisa. Ya, Ya, terima terima Ya, kasih kasih. Pak. lanjut.